Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, ingin memaparkan materi mengenai keterampilan dasar. Izinkan saya memperkenalkan diri dan juga anggota-anggota kelompok saya. Untuk yang pertama, saya Arifah Sotima dengan NIM 2452000096. Selanjutnya, Nanda Putri Aisyah dengan NIM 2452000093. Selanjutnya, Haikal Yohana Abdullah dengan NIM 245200000100. Selanjutnya, Widya Dwi Murti dengan NIM 2452000108. Selanjutnya, Fadifa Rahma Afriani dengan NIM 245200000116. Dan yang terakhir, Anjali Tiara Katrina Gata dengan NIM 24520000. Sebelum ke materi, saya akan memaparkan mengenai abstrak. Jadi, untuk abstraknya, keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Keterampilan ini mencakup 8 aspek utama, yaitu meliputi keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua bertanya, yang ketiga memberi penguatan, yang keempat mengadakan variasi, yang kelima membimbing diskusi, yang keenam mengelola kelas, yang ketujuh menggunakan media pembelajaran, dan 8 menggunakan teknologi. Penguasaan ke-8 keterampilan ini membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan saya, yaitu keterampilan dasar mengajar. Untuk bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk bab 2, pembahasan yang terdiri dari A. Pengertian keterampilan belajar dan mengajar. B. 8 jenis keterampilan belajar mengajar. Bab 3, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya memasuki bab 1, pendahuluan yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan formal, guru memegang peranan kunci sebagai fasilitator, motivator, dan pengelolaan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kemampuan profesional seorang guru sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Salah satu aspek penting dalam kompetensi profesional guru adalah penguasaan keterampilan dasar mengajar, yaitu seperangkat keterampilan yang wajib dimiliki dan dikuasai untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar? Yang kedua, apa saja 8 jenis keterampilan dasar mengajar? Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami 8 jenis keterampilan dasar mengajar. Itu selanjutnya memasuki bab 2 pembahasan yang akan dipaparkan oleh yang pertama Mbak Nanda, yang kedua Mbak Ekar, yang ketiga Mbak Widya, yang keempat Mbak Anjeli, dan yang kelima yaitu Mbak Fadifa. Waktu dan tempat saya persilakan. A. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan mengajar merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru sebagai bekal menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun menurut para ahli yaitu yang pertama, SOFA tahun 2017. Kemampuan dalam keterampilan ini bersifat kompleks atau generik yang harus dimiliki oleh semua pengajar, serta dalam penerapannya harus tertampilkan secara utuh dan terintegritas. Yang kedua, menurut Wahyu Lestari tahun 2018, keterampilan mengajar adalah kemampuan guru dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi siswa agar aktif belajar untuk mencapai tujuan pendidikan secara terpadu. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, how to teach. Menurut Hasna 2017, keterampilan dasar mengajar membantu guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, namun kenyataannya masih banyak siswa yang kurang tertarik belajar dan lebih memilih bermain. Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat
simpulkan bahwa keterampilan belajar sebagai kemampuan fundamental yang harus dikuasai guru untuk mengelola proses pembelajaran secara efektif, meliputi 8 aspek keterampilan dasar, yaitu membuka dan meniru pelajaran, bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, membimbing diskusi, mengelola kelas, menggunakan media pembelajaran, dan memanfaatkan teknologi. B. 8 jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, kemampuan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, kemampuan bertanya. Yang ketiga, kemampuan memberi penguatan. Yang keempat, kemampuan mengadakan variasi. Yang kelima, kemampuan membimbing diskusi. Yang keenam, kemampuan mengelola kelas. Yang ketujuh, kemampuan menggunakan media pembelajaran. Yang kedelapan, kemampuan menggunakan teknologi. Pertama, kemampuan membuka atau mengawali dan menutup atau mengakhiri pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran berfungsi untuk membangkitkan minat siswa. Guru dapat melakukannya dengan pertanyaan pematik, media menarik, tujuan pembelajaran, atau contoh nyata agar pembelajaran lebih bermakna. Menurut Damanik tahun 2021, membuka pelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental maupun perhatian siswa akan berpusat pada apa yang akan dipelajari. Adapun beberapa tujuan membuka pelajaran, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan gambaran tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa siap secara mental dan emosional. Dan yang terakhir, menghubungkan pelajaran baru dengan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, sedangkan menutup pelajaran merupakan keterampilan penting untuk merangkum, menegaskan inti materi, dan menilai pemahaman siswa. Penutupan yang baik membantu memperkuat ingatan dan pemahaman terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Tujuan menutup pelajaran yaitu yang pertama, merangkum inti pelajaran. Yang kedua, menilai pemahaman siswa secara singkat. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk refleksi. Dan yang keempat, memberikan arahan untuk kegiatan berikutnya. Yang kedua, kemampuan bertanya. Keterampilan bertanya adalah komponen utama dalam mengajar yang berfungsi untuk membangun interaksi pembelajaran aktif, memfasilitasi proses berpikir siswa, dan menstimulasi partisipasi kelas. Yang pertama, menurut Putra MA dan kawan-kawan, tahun 2022, keterampilan bertanya yang baik mencakup kejelasan pertanyaan, pemberian waktu tunggu, wait time, penggunaan pertanyaan terbuka, dan kemampuan menanggapi jawaban siswa secara efektif. Yang kedua, menurut penelitian Suryasa dan Putra tahun 2022 menunjukkan bahwa guru sekolah dasar mampu menerapkan keterampilan bertanya tingkat dasar dengan baik, namun masih kurang dalam mengembangkan pertanyaan lanjutan atau penggalian, probing question, yang menantang siswa berpikir lebih mendalam. Ini mencakup yang pertama, merencanakan pertanyaan relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih jenis pertanyaan terbuka, tertutup, divergent, or convergent. Yang ketiga, memberi jeda berpikir cukup. Yang keempat, melakukan tindak lanjut pertanyaan, probing, refreshing, and redirecting. Selanjutnya ada tujuan keterampilan bertanya, yaitu yang pertama, mengaktifkan keterlibatan siswa dan meningkatkan partisipasi. Yang kedua, memeriksa pemahaman awal dan pengetahuan prasyarat. Yang ketiga, mendorong berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Lalu yang keempat, mengarahkan dan membimbing proses berpikir siswa. Dengan demikian, keterampilan bertanya yang baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan memberi penguatan. Keterampilan dalam memberikan penguatan merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung partisipasi aktif siswa. Kemampuan memberikan kemampuan mencakup beberapa dimensi. Menurut Kristiana tahun 2019, keterampilan yang dikuasai guru adalah menggunakan penguatan nonverbal dengan menganggukkan kepala, memberikan senyuman terhadap respon positif siswa, dan memberikan token atau simbol benda kecil. Selanjutnya, kemampuan memberikan penguatan mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, kecepatan atau immediacy. Penguatan diberikan segera setelah perilaku yang dikuatkan terjadi. Yang kedua, spesifikasi, yaitu penguatan menyebutkan apa yang konkret dan positif dari perilaku siswa, bukan sekedar bagus. Yang ketiga,
variasi bentuk. Agar tidak monoton, penguatan dapat berupa kata-kata, gestur, simbol, aktivitas, pujian tertulis, atau benda konkret. Yang keempat, relevansi individu, yaitu penguatan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan situasi siswa akan lebih efektif. Selanjutnya, tujuan kemampuan memberi penguatan. Yang pertama, memperkuat perilaku positif siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membangun suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kelima, mengurangi perilaku negatif. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, kemampuan mengadakan variasi adalah keterampilan guru memvariasikan cara dan media mengajar agar pembelajaran menarik, meningkatkan motivasi, serta hasil belajar siswa. Damani tahun 2021, keterampilan variasi stimulus adalah kemampuan guru memberi rangsangan agar pembelajaran menarik dan siswa lebih antusias. Tujuan-tujuan utama dari keterampilan yang pertama, mengurangi kejenuhan siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa. Yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif siswa. Kemampuan membimbing diskusi. Keterampilan membimbing diskusi penting bagi guru untuk mendorong siswa aktif, berpendapat, berinteraksi, dan saling menghargai. Guru yang menguasainya mampu mengelola diskusi dengan baik, memperjelas masalah, dan memberi kesempatan berpartisipasi secara merata. Menurut Savitri dan kawan-kawan tahun 2024, 6 strategi membimbing diskusi meliputi memutuskan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pendapat, meningkatkan partisipasi, meratap berbicara, dan menutup diskusi efektif. Yang kedua, menurut Jumadi tahun 2023, kemampuan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa. Selanjutnya ada beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Yang ketiga, melatih keterampilan sosial dan komunikasi. Dan yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Selanjutnya dapat disimpulkan kemampuan membimbing diskusi bertujuan menjadikan siswa aktif, mengembangkan berpikir dan komunikasi, serta menciptakan pembelajaran kolaboratif. Guru yang menguasainya mampu membangun suasana kelas yang demokratis dan produktif. Selanjutnya, kemampuan mengelola kelas. Kemampuan mengelola kelas adalah keterampilan guru menciptakan suasana belajar yang kondusif. Guru yang menguasainya mampu mengatur lingkungan, waktu, serta menentukan aturan dan disiplin dengan pendekatan positif. Menurut Savitri 2024, keterampilan guru mengelola kelas melalui aturan yang jelas, penguatan positif, dan pengelolaan perilaku yang bijaksana dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dan yang kedua, menurut Putra dan Sari 2023, di sekolah dasar, pengelolaan kelas yang baik mencakup pengaturan waktu, perhatian individu, dan penataan ruang yang mendukung belajar siswa. Beberapa tujuan utama dalam kemampuan mengelola kelas yaitu yang pertama, menumbuhkan suasana belajar yang aman, nyaman. Yang kedua, mengatur dan memfasilitasi interaksi belajar yang positif. Yang ketiga, mencegah dan menangani gangguan belajar secara bijaksana. Dan yang keempat, mengelola waktu, ruang, dan sumber daya pembelajaran secara efisien. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kemampuan menggunakan media pembelajaran. Kemampuan menggunakan media pembelajaran penting bagi guru di era digital karena membuat pelajaran lebih menarik, interaktif, dan efektif. Adapun menurut para ahli, yang pertama
Putra dan Surya 2024, penggunaan media berbasis teknologi seperti Canva dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterlibatan siswa, meski sebagian guru masih perlu pelatihan lanjut untuk lebih kreatif mengembangkan materi. Dan yang kedua, menurut Mardiana dan Yusuf 2024, menemukan bahwa meskipun guru memahami potensi media audio sampai visual dalam pembelajaran tematik, mereka masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan alat dan waktu. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan media pembelajaran tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Tujuan adalah meningkatkan aktivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi, aktif, dan termotivasi belajar. Yang kedelapan ada kemampuan menggunakan teknologi. Kemampuan menggunakan teknologi dalam pengajaran kini menjadi kompetensi dasar, di mana guru harus memanfaatkan perangkat dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta daya tarik pembelajaran. Adapun menurut para ahli, Hidayah dan kawan-kawan tahun 2024, guru sekolah dasar yang aktif menggunakan teknologi seperti platform digital, materi multimedia, dan alat evaluasi digital terbukti meningkatkan interaksi siswa, motivasi belajar, dan pemahaman materi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kemampuan menggunakan teknologi, yaitu yang pertama A. Keterampilan dasar, yaitu literasi digital, penggunaan perangkat lunak. B. Keterampilan tingkat lanjut. Yang pertama ada analisis data, 2. Keamanan siber atau cyber security. Yang ketiga, pemrograman atau programming. Yang keempat, cloud computing. Yang kelima, quality assurance dan troubleshooting. Yang selanjutnya, menurut Raharjo tahun 2024, penggunaan tablet, perangkat lunak, pendidikan, dan alat interaktif terbukti membantu guru menyampaikan materi kompleks serta meningkatkan manajemen kelas dan keterlibatan siswa meski masih terkendala akses internet dan kurangnya pelatihan. Selanjutnya yaitu tujuan kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyajikan materi secara visual, interaktif, dan mudah dipahami. Yang kedua, menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga siswa lebih relevan dengan dunia nyata. Yang ketiga, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa melalui media dan alat bantu digital yang menarik. Yang keempat, mempermudah guru dalam menyampaikan materi, melakukan evaluasi, dan mengelola kelas secara fleksibel. Yang kelima, mendukung pembelajaran berbasis digital atau blended learning atau e-learning yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan guru dalam literasi digital dan pedagogi berbasis teknologi. Baik, terima kasih kepada Mbak Nanda, Mbak Eka, Mbak Vidya, Mbak Anjeli, dan Mbak Fadifa. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah suatu kemampuan fundamental yang perlu dikuasai guru untuk mengelola proses belajar mengajar secara efektif. Selain itu, keterampilan mengajar ini dapat membantu siswa meningkatkan pembelajaran yang baik sehingga siswa akan terangsang dan termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas oleh guru seperti keterampilan untuk membimbing, mengarahkan, membangun siswa dalam belajar guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara terpadu. Adapun 8 jenis keterampilan dasar mengajar yaitu yang pertama, kemampuan membuka atau mengawali dan menutup atau mengakhiri. Yang kedua, kemampuan bertanya. Selanjutnya, kemampuan memberi penguatan, kemampuan mengadakan variasi, kemampuan membimbing diskusi, kemampuan mengelola kelas, kemampuan menggunakan media pembelajaran, serta kemampuan mengelola teknologi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan banyak kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.